seperti lagi makan mie, makannya di rumah abang dan pasti sudah kangen kan dengan kami. Hari ini kami hadir lagi di Tanya Honda, tanya jawab seputar Honda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman dimanapun berada. Salam satu hati. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya. Amin. Ingat ya, tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah kalau bukan terpaksa. Kalaupun keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jangan lupa rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap di rumah aja bersama Honda. Oke, kita akan menemani kalian lebih kurang 50 menit ke depan. Hari ini saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada seorang pria. Kemungkinan teman-teman juga sudah tahu karena teman kita yang satu ini di Aceh sudah terkenal, apalagi di ranah komunitas Honda ataupun klub Honda di Aceh. Oke, mari kita perkenalan dulu dengan Bang Nurman ya. Ya, Bang Tati, perkenalkan nama saya Nurman, saya dari Community untuk wilayah Aceh, ya. Salam volunteers semua. Oke, Bapak, ini kabarnya hari ini gimana? Baik ya? Walaupun di sana hujan banget di luar hujan ya, tapi kita tetap harus jaga kesehatan ya Bang ya. Oke, Bang, hari ini kan kita akan membahas ya mengenai sekilas ya seputar Honda Community Aceh. Ya, sebenarnya Bang di luar sana kan kita sering mendengar Bang mengenai komunitas ataupun klub motor. Itu ada perbedaannya nggak kira-kira Bang ya? Nah, kalau di komunitas klub motor, jadi di kita itu Bang ada perbedaan antara komunitas dan klub motor Bang. Jadi komunitas itu adalah sebuah wadah atau organisasi kecil ya, yang ada di yang hobinya itu bermotor komunitas. Jadi mereka ini heterogen ya. Heterogen ya. Heterogen. Jadi mereka ini dari misalnya Bang, tipe yang sama, dari merek yang sama, tapi berbagai tipe. Contohnya Honda. Contoh di Aceh itu ada namanya Raskil. Raskil ya. Bentar. WB Bang. WB. Welcome Brother. Nah, Welcome Brother ini dia klub dengan klub Honda dengan tipe yang berbeda. Contohnya ada Vario di sana, ada juga Tiger, ada CBR, tapi tipe klub Honda. Oh gitu ya? Merek Honda, tipe yang berbeda. Sementara klub dia klubnya itu satu merek, satu tipe. Satu merek, satu tipe ya. Contohnya itu kan dia ada HSFCI misalnya, Honda Street Tire Indonesia. Dia hanya fokus ke tipe sepeda motor Street Tire. Oh gitu ya. Satu jenis tapi satu merek juga ya. Iya betul. Jadi satu merek ya seperti itu. Jadi teman-teman, perbedaan antara komunitas dan klub motor itu hanya sedikit perbedaannya Bang ya. Iya. Kalau tadi di komunitas dia terdapat satu merek tapi berbagai tipe, tapi kalau klub itu satu merek dan satu tipe. Iya, lebih spesifik dong. Lebih spesifik ya. Oke, Bang, ini kita ingatin lagi kepada teman-teman kita yang baru gabung. Iya. Tetap pantengin kita di sini karena kita juga ada kuis. Nanti ada kuis Bang ya. Ya. Ada 3 kuis. Nanti kita akan kasih hadiahnya. Apa tuh hadiahnya Bang? Hadiahnya nanti kita ada Bang, nanti kita kasih tahu Bang. Nanti kita penasaran ya. Iya, penasaran. Tongkongin kita di sini ya. Iya, betul. Bang, selanjutnya untuk wilayah Aceh sendiri, kan Abang ini nangani klub Honda untuk wilayah Aceh. Itu ada berapa Bang ya di Aceh sendiri? Ada berapa klub dan kira-kira membernya ada berapa? Nah, kalau di Aceh sendiri tentu banyak klub di Aceh, Iya. Honda maupun klub yang lain. Itu banyak klub di sana. Tapi yang di bawah naungan CDM Kapela Honda Aceh Ya. ada 42 klub dengan 543 member Bang. Banyak Bang ya? Banyak, ya. Jadi ini yang di bawah naungan Honda dan alhamdulillah hampir semua tipe, hampir semua jenis Ya. seperti Sport, Cup dan Matic ada di sana. Bahkan klasik juga ada di kita naungi di Aceh. Bahkan klasik juga Klasik ada. eksis Bang ya? Masih eksis sampai sekarang. Oke, berarti teman-teman sekalian di Aceh sendiri itu klubnya ada 42 dan Betul. membernya lebih kurang sekitar 543 Bang ya? 543 yang di bawah naungan Kapela. Itu hanya di bawah naungan Kapela. Ya, betul. Bisa jadi ada yang belum ya Bang ya? Belum Iya, daftar di betul. Kapela ya? Betul. Oke, berarti bisa jadi itu lebih besar lagi Lebih besar lagi jumlahnya. Iya. Ya. Kemudian Bang,
untuk membuat klub sendiri itu ada nggak syarat-syarat yang baku atau syarat-syarat yang formal yang kira-kira mungkin teman-teman yang mau buat klub nih apa nih syaratnya gitu? Nah, buat teman-teman nanti kalau mau membuat klub kan? Iya. Membuat klub, jadi kalau di kita di Capella itu ada syaratnya, yaitu harus memiliki 8 anggota, Pak. 8 anggota ya, Bang ya. Di 8 itu ada terdiri seperti ketua, wakil, sekretaris, bendahara, divisi lainnya dan anggotanya. Oke. Di minimal kita itu ada 8 orang. 8 orang ya? Iya, betul. Berarti strukturnya juga sudah harus jelas Bang ya, kalau membuat klub ya. Berarti bukan hanya asal-asalan kita kumpul-kumpul bareng ya. Gitu. Berarti minimal 8 ya Bang ya. Minimal 8 orang. Ada wakil, ada ketua, ada wakil, sekretaris, bendahara, kemudian ada divisi-divisi lain. Ya. Oke. Bang, terus misalnya kalau udah terkumpul 8 orang, terus kita langkah selanjutnya apa nih Bang? Nah, kalau bisa terkumpul nih teman-teman sudah terkumpul 8 orang. Nah, nanti step selanjutnya itu setelah kumpul kita solidkan dulu, tentukan visi dan misinya. Nah, dari situ mulailah bentuk, misalnya logonya, terus ini misalnya mau buat klub apa gitu, misalnya klub vario misalnya, kumpulkanlah klub para pecinta vario, buatkan logonya, terus visi misinya, ADART. Tapi memang harus jelas Bang ya. Jelas, karena ini organisasi skala kecil, organisasi jadi harus jelas. Ada ADART-nya. Jadi setelah ada ADART, lalu baru sowan ke komunitas lain. Oh gitu. Perkenalkan diri, gitu. Perkenalkan diri bahwa ini mau membentuk klub, gitu. Setelah perkenalkan diri dan terkenal di beberapa komunitas, baru mulai untuk deklarasi. Deklarasi. Jadi teman-teman Bro NC sekalian, bentuk klub itu sebenarnya tidak sulit, tapi harus jelas ya Bang ya. Harus jelas dengan jumlah orangnya, kemudian kemana ini klub ini mau dibawa. Itu bukan hanya ajang-ajang kumpul, ya. Oke Bang, ini karena kita kan baru mulai, otomatis kita harus lihat dulu siapa yang udah gabung bareng kita di sini ya. Oke, ini ada Siti Hajar Bang ya. Siti Hajar udah mulai bergabung di sini. Siti Hajar, halo. Siti Hajar, terima kasih sudah mulai bergabung di sini. Ya. Kemudian ada Borka Aceh. Borka Aceh. Iya. Borka Aceh juga sudah mulai bergabung. Lalu tetap pantengin kita di sini ya. Terus bagi teman-teman sekalian, Bro NC sekalian, untuk bulan Juni kita ada program penjualan Bang. Ada program penjualan, juga ada program servis. Ada servis juga ya. Ada promo ya. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di running text yang ada di atas. Ada gambarnya dan sebagainya. Ada gambarnya Bang. Ini langsung teknologi tinggi Bang. Ada gambarnya langsung. Teman-teman bisa langsung baca di situ. Jadi dimudahkan dengan teknologi Bang. Iya, dimudahkan dengan teknologi. Ya, Bang, tadi kan sesuai janji kita. Kita kan janji ada 3 kuis. 3 kuis. Betul. Boleh nggak kuis pertama kita berikan Bang? Boleh. Boleh Bang ya? Boleh. Silakan Bang, pertanyaannya apa kira-kira? Oke, jadi kita tadi sudah bahas berapa jumlah klub dan membernya. Iya. Nah, pertanyaannya udah tadi kita udah obrolin, kita mau kasih pertanyaan berapa jumlah klub dan member di bawah naungan Capella Honda Aceh. Oke, pertanyaan sangat gampang. Iya, tadi kita bahas kan? Tadi barusan kita bahas. Kayaknya poin kedua tadi kita bahas. Iya betul. Berarti pertanyaannya yaitu berapa jumlah klub dan member yang ada di bawah naungan Capella Honda Aceh? Siapa yang cepat dan tepat? Dia kita kasih. Iya. Nah, hadiahnya Bang ya. Kasih tahu hadiahnya apa Bang? Hadiahnya sekitar 50.000 Bang. 50.000. Tapi dalam bentuk pulsa Bang. Oh pulsa. Pulsa ya. Kan lumayan Bang. Jadi bisa tetap standby di gadgetnya. Betul. Ya. Kita tunggu Bang, ada nggak kira-kira teman-teman kita yang udah bisa jawab nih ya? Oke, lagi kita tunggu Bang. Ini kita ingatkan lagi teman-teman yang mau bertanya boleh ketik pertanyaannya di kolom komentar. Jadi ketika nanti sudah waktunya masih ada, kita
upayakan untuk menjawab. Iya. Mana mungkin ada yang mau bertanya, Iya, betul. gimana sih cara gabung di klub, Papel Honda iya. Aceh gitu, Betul. atau mungkin ada klub tapi nggak tahu ini mau dibawa ke mana Iya. klubnya gitu. Oke, Kalau misalnya udah penasaran sekarang bisa dicatat dulu Bang ya. nah bisa catat dulu, bisa catat dulu. Nanti juga kita kasih tahu Bang ya caranya seperti apa Bang. Iya. Mau kemana dan arahkan ke siapa. Iya. Tuh, oke, kita tunggu. Udah ada belum ya yang menjawab ya? Kita sapa-sapa dulu Bang. Ini sudah ada Bro Andi Setiawan 99. Halo Bro Andi. Kemudian ada Kiki, Khairul Rizkan, Adi Sidibel. Ini kayaknya anak-anak klub Bang. Anak lo semua Anak kayaknya. klub semua Bang ya. Iya. Iya. Agung Anugrah HP, Chandra Halim. Rame nih Bang. Iya. Ada juga Fahri Ulangsa Bang. Fahri Ada Ulangsa Fahri juga Ulangsa, gabung. iya. Fahri Ulangsa juga udah Ada gabung. gabungan ya. Ya. Oke, sepertinya belum ada yang jawab nih Bang. Padahal mudah sekali. Padahal Iya, Bang, ya? pertanyaannya sangat mudah. Iya. Padahal kita obrolin berulang-ulang tadi. Barusan Iya betul. kita sudah jelaskan juga jumlahnya berapa, Nah, member itu berapa? membernya juga berapa. Ayo kita pantengin ya. Oke, kita ulang pertanyaannya. Mungkin ada yang baru gabung. Iya. Berapa jumlah klub dan member yang ada di bawah naungan Kapela Honda Aceh? Betul Bang ya pertanyaannya? Iya. Ya, kita ulangi lagi. Berapa jumlah klub dan member yang ada di bawah naungan Kapela Honda Aceh? Siapa yang cepat dan tepat, itu yang kita kasih hadiah. Iya. Seharusnya emang kalau anak klub ini dapat tahu Bang ya? Tahu. Nah, kalau anak klub Aceh udah pasti udah tahu berapa Karena jumlah. sering saya infokan. Sudah berulang kali Bang ya? Iya. Berarti mungkin malu Bang ya? Mungkin malu ya? Atau menunggu hadiah yang paling besar. Oh, Ada hadiahnya berapa Bang? 50.000 Bang. 50.000, Iya, ya. kan Iya. lumayan usahawan. Kita tunggu, kira-kira ada nggak yang Oh. bisa dijawab? Oke, kita lanjut dulu Bang ya, sambil kita menunggu ada nggak teman-teman kita yang jawab ya. Bang, mengenai klub yang baru tadi, itu kan cara untuk membentuk klub baru tadi Bang ya. Iya. Terus setelah gabung, setelah mau buat klub tadi, itu mau gabung dengan klub ada nggak cara-caranya Bang? Misalnya ini ada orang baru nih mau gabung klub, caranya seperti apa gitu? Nah. Kalau tadi kan membentuk klub baru dia, Iya. ini dia pribadi sendiri mau masuk klub gitu Bang. Nah, kalau itu lebih mudah Bang. Lebih mudah ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman punya sepeda motor Silvire misalnya nih ya. Silvire, oke. Silvire. Jadi pengen ngeklub nih. Mhm. Ngeklub. Tinggal datangi kalau misalnya tahu tempat kopdarnya teman-teman dari klub HSFC, Iya. kita datangi cari tahu gimana cara bergabung ke mereka. Oh gitu. Iya. Berarti boleh langsung Boleh langsung berjumpa boleh berjumpa ke mereka karena mereka pasti sering kopdar, sering juga mungkin nongkrong di tempat umum. Iya. Ya kan gitu. Jadi mereka terlihat yang pasti lebih terlihat kalau karena mereka pasti parkirannya berjejer Banyak motornya gitu, Bang, ya? Ah, Banyak, ya? betul. Jadi kemudian kalau memang tidak tahu informasi tentang itu bisa datang ke dealer. Oh bisa langsung ke showroom Bang ya? Datang ke showroom. Oke, ke Nanti showroom juga bisa. bisa dari TC showroom atau FLT-nya mengarahkan kepada komunitasnya atau mungkin kepada saya. Oh bisa langsung Bang ya? Bisa langsung. Bang Nurman juga boleh? Boleh. Oh, oke boleh. Ternyata ada 3 cara Bang ya? Iya. Tadi kalau teman-teman mungkin mau gabung klub, ya, yang pertama mungkin bisa langsung ke klubnya, silaturahmi atau perkenalan, ya, Bang, Iya, ya. betul. Mungkin cari tahu masuk klubnya seperti apa, syarat-syaratnya apa. Kemudian yang kedua bisa langsung ke Showroom, showroom, ke betul. jaringan Honda kita yang di Aceh. Kemudian juga bisa jumpa langsung atau menghubungi Bro Nurman ya. Iya. Oke, kita lihat dulu Bang, mungkin ada teman-teman yang sudah menjawab. Oh, Bro Rio HBM menjawab 56 Bang. 56 tuh kayaknya belum pas jawabannya Bang. Belum pas. Belum pas Bang ya. Nah, karena tadi sudah kita sebutkan juga ya. Oke, Bang, kita lanjut Bang. Itu kan kemudian saya pernah dengar Bang, itu ada namanya klub independen, Iya. ada klub nasional. Itu sebenarnya memang ada perbedaan atau sama Bang? Atau hanya beda nama gitu? Nah, kalau klub independen itu klub yang berdiri sendiri lah. Berdiri sendiri ya. Jadi klub itu berdiri sendiri dari mulai ART mereka buat sendiri, terus seluruh kegiatannya mereka lakukan sendiri. Nah, itu untuk independen. Iya, betul. Sementara kalau misalnya untuk yang nasional
mereka seperti peraturan dan ADART itu menyesuaikan dari nasionalnya. Oh gitu. Ya, Yang jadi dari tidak atas sudah ada gitu bang ya? Tidak ada dari atas yang menyesuaikan di daerahnya. Oke. Kalau di independen biasanya logonya itu mereka kreasi sendiri bang. Oh kreasi sendiri. Nah, lalu nama juga kreasi sendiri. Contohnya independen itu ada Rastil, Ranger Street Fighter Langsa. Iya. Oke. Nah itu Street Fighter. Mhm. Kalau Street Fighter juga ada HSCI, HSCI. Honda Street Fighter Club Indonesia. Nah itu nasionalnya. Oh itu nasional bang ya? Nah, jadi di Aceh ada beberapa HSCI, chapternya ada Banda Aceh, ada Loksemawe, Melago. Nah, jadi tinggal tambahkan nama wilayah di belakangnya. Oke, berarti perbedaannya Bro Ensis kalau misalnya mungkin membuat klub, perbedaannya yang klub independen itu dia berdiri sendiri bang ya? Iya betul. Berdiri sendiri mulai dari logo atau dengan kata lain mereka tidak terikat. Tidak terikat. Tidak terikat, mereka kadang buat sendiri bang ya? Iya betul. Kemudian sedangkan klub nasional mereka itu sudah ada bakunya dari atas ya bang ya? Sudah Jadi tinggal menyesuaikan aja di tinggal bawah. menyesuaikan aja ya. Iya. Dan biasanya kiblatnya itu di mana bang? Di Jawa ya? Di Jawa. Ya. Oke bang, kita lihat lagi. Mungkin ada teman-teman kita yang sudah bisa jawab ya. Dari ini banyak bang yang jawab bang. Iya. Tapi saya nggak tahu ini benar atau enggak ya. Ini ada Bro Mizan Sadak, dia sebut 55. Aduh. Kurang tepat bang ya. Kurang tepat. Kita tanya lagi ke Bang Nurman ya. Vario Langsa juga jawab 45 bang. Oh, kurang tepat. Kurang tepat juga. Kurang tepat. Aduh, gimana nih? Agung Iwan Pasar 54 juga bang. Kurang tepat juga bang ya. Oke. Ada nggak kira-kira yang bisa jawab ya? Borka Aceh itu jawab 40 bang. Aduh. Kurang tepat ya. Sedikit lagi bang. Sedikit lagi, Sedikit ya, lagi ya. betul, betul. Sedikit lagi, kurang beberapa angka saja. Iya. Oke. Kemudian bang, sebenarnya bang kalau kita gabung klub ini itu ada keuntungan nggak bang kira-kira? Contoh, apakah hanya kita menyalurkan hobi dengan kalau di mata masyarakat kan gini bang, mungkin orang awam ya melihat rame-rame naik motor terus geber-geber terus segala macam, mungkin apanya kerjaan orang ini terus ngabisin duit aja terus touring nggak sayang nyawa atau apa itu sebenarnya ada nggak keuntungannya? Sebenarnya ada keuntungannya bang. Ada ya? Ada. Ya? Jadi kan komunitas ini atau klub ini kan adalah sebuah organisasi skala kecil bang. Iya. Jadi skala kecil. Jadi di sini selain bisa belajar organisasi, terus bisa menyalurkan hobi. Oh, berarti hobi juga ya? Hobi juga, hobi motor. Terus di sini juga bisa silaturahmi, menambah relasi pertemanan. Oke. Nah, terus di sini juga kita berikan sosialisasi dan pengajaran kepada komunitas dan klub tentang safety riding. Oh, mereka juga ada dilatih bang ya? Betul, jadi ada mereka edukasi ya? Selain itu, selain kita yang punya target untuk melatih mereka, dari tim safety riding juga ada target untuk melatih mereka agar para komunitas dan klub ini, member-membernya itu menjadi pokok keselamatan berkendara. Oh gitu. Berarti juga ada biar cari aman bang. Gimana? Biar cari aman. Biar cari aman ya. Iya, betul. Berarti bukan hanya dengan kebut-kebutan atau ugal-ugalan di jalan, tapi mereka juga menyalurkan hobi. Iya betul. Ada pertemanan juga, kemudian juga mereka dilatih bang ya. Ya, dilatih bagaimana cara bawa motor yang aman seperti apa. Betul. Dan mungkin kalau untuk klub Aceh sendiri bukan mereka yang undang, tapi tim kita yang datang ya untuk melatih. Jadi betul. tinggal hanya diundang ke daerah, kemudian dilatih di situ bang, bagaimana bawa sepeda motor yang aman seperti apa ketika di touring atau jalan raya gitu. Dan ada juga para komunitas dan klub membernya ini yang tergabung di Favela Honda akan mendapat HCID bang. Ada keanggotaan HCID dan bisa ikut Honda Bikers Day. Waduh, berarti keuntungan gabung di klub itu bukan sedikit ya bang, tapi banyak ya. Mulai dari yang saya sebutkan tadi, kemudian ada tambahan lagi ada HCID. Ada HCID dan bisa berangkat Honda Bikers Day. Honda Bikers Day ya. Ternyata banyak ya. Bang, tadi kan abang ada sebut HCID bang. Iya. Itu sebenarnya apa bang gitu? Nah, HCID itu Honda Community ID atau Identity. Honda Community ID atau Identity ya. Jadi itu identitas untuk komunitas. Nah, dulu kita bentuk seperti ini bang. Oh dulu bentuknya kartu bang ya? Bentuknya kartu seperti ini. Oh, nah, kartu seperti ini. Jadi ini adalah di dalamnya ada chip
Jadi nanti kalau misalnya event, ya, ini tinggal di taping di kita. Oh, di taping ya? Di taping. Okay. Jadi sekarang ada dalam bentuk digital Bang, karena semakin lama teknologi semakin berkembang, jadi kita ada digital. Nah, di sini teman-teman bisa download di apps, di Play Store atau App Store. We Love Honda. We Love Honda. Jadi di We Love Honda apabila sudah terdaftar akan ada HCID. Oh, langsung ada di sini. HCID seperti ini. Kemarin seperti ini HCID ini, ya Bang ya, HCID ini. Nah, di sini juga banyak Bang. Ada news, ada beberapa. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, ternyata lengkap Bang ya. Lengkap, nanti tinggal daftar aja. Oh gitu, tinggal daftar aja ya. Berarti teman-teman sekalian yang dimaksud dengan HCID tadi itu Honda Community Identity, ya, yang dulunya seperti ini dalam bentuk kartu yang ditanam chip, ya, sekarang sudah beda, sudah barcode menggunakan HP. Iya betul. Oh, seiring berkembangnya teknologi Bang ya. Mungkin kemudian yang kedua mungkin ini takut hilang Bang. Iya. Ya, jadi kalau HP kan bisa dibawa kemana-mana, mungkin ini takut hilang. Jadi ya, kalau ini HP-nya hilang, orang hilang Bang. Oh iya, hilang tapi lagi Bang. Hilang tapi lagi. Kemudian di Honda Community ID tadi itu banyak banyak ini Bang, banyak informasi ya. Betul. Bukan hanya dari klub Aceh tapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada beritanya di situ. Ada video, foto, kemudian event-event apa yang dilakukan ya. Ada news, ada berita, ada foto, ada video juga. Lengkap teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu apa event-event, mungkin apa beritanya, mungkin foto atau video event-eventnya bisa langsung download di Honda ya. Di app-nya ya, langsung download di gadget teman-teman. Kemudian Bang, mengenai HCID, ini kita lanjut mengenai HCID. Sebenarnya manfaatnya untuk komunitas apa Bang itu? Apakah memang cuma untuk berita saja atau ada manfaat lain gitu? Kalau misalnya komunitas itu punya gitu, daftar gitu mungkin. Nah, di sini setiap kali kita tapping, nah ini kan sekarang menggunakan QR code. Setiap kali QR code ini tapping dalam setiap event. Nah, jadi kita kalau misalnya saya buat event, teman-teman yang sudah terdaftar akan memiliki ini. Jadi tapping akan memiliki poin. Poinnya? Poinnya kalau saya di sini ada poin 376. 376. Nah, poin ini bisa ditukarkan dengan beberapa hadiah, Pak. Oh gitu ya. Berarti poinnya bisa tukar hadiah, bukan untuk poin-poin tambahan bukan ya? Oh, jadi setiap event tapping, lalu di setiap kali tapping itu mendapatkan 8 poin. 8 poin ya? 8 poin. Banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya nih sudah terkumpul, nah bisa di-redeem. Untuk sementara kan tidak ada kegiatan, jadi redeemnya masih di belum bisa dilaksanakan kembali sampai nanti kondisinya membaik. Oke. Berarti teman-teman sekalian, Bro and Sis, untuk HCID sendiri itu rupanya bukan hanya untuk informasi saja, tapi untuk mendapatkan poin juga bisa. Dan poin itu bisa ditukar dengan hadiah, Bang ya. Hadiah. Boleh tahu nggak Bang hadiah? Contoh hadiahnya atau? Contoh hadiahnya itu seperti GoPro, helm, jaket, sarung tangan dan beberapa aparel perlengkapan touring. Dan memang ternyata itu diperuntukkan untuk anak komunitas. Anak komunitas. Memang khusus untuk komunitas. Khusus untuk komunitas ya. Dari helm kan kita udah dapat, kita pakai GoPro, kemudian pakai sarung tangan, jaket, semua sudah lengkap semua. Tinggal motornya belum, Bang. Motornya aja belum ya. Tinggal beli. Tinggal beli. Oke, Bang, kita nih sapa-sapa lagi teman yang ada baru gabung ya. Yang baru gabung ada Bro Akmal Maulana .174, kemudian Fayoga_cat89. Halo Bro Fayoga. Kemudian ada DJ Andra, kemudian Yunadi dan Sis Meitak Sukri. Mungkin banyak banyak. Ya, kita ingatkan kembali ke teman-teman, jangan lupa pantengin kita terus karena masih ada 2 kuis lagi Bang. Bahkan kuis yang pertama juga belum
dijawab tadi Bang ya. Oke Bang, ini kita lihat ada pertanyaan nih Bang. Kita lihat dulu ya. Pertanyaannya dari siapa nih kira-kira ya? Bisa ada di situ? Ada nggak? Ada di sini ya. Teman-teman kita. Kemudian ini ada Reza Mutu, ini juga baru gabung Reza Mutu ya, baru gabung di kita. Dari pertanyaannya ya, ada nggak kira-kira ya? Buka ya. Ini juga ada Muli Rizal, ini baru gabung, ini hadir katanya. Iya. Oke, ada Suresh Acan juga baru gabung ya. Rame nih Bang yang gabung ya. Iya. Ini kayaknya anak klub motor semua ya yang gabung ya. Oke, Bang kita lanjut. Bang, ini tadi kan kita ada dengar juga, mungkin teman-teman juga ada dengar mengenai HBD. Iya. Nah, itu maksudnya itu apakah happy birthday atau memang ada event lain gitu HBD itu Bang? Jadi HBD itu Honda Bikers Day Bang. Oh, Honda Bikers Day Bang ya? Jadi itu adalah kegiatan event yang ajang kumpul Honda Bikers seluruh Indonesia maupun yang regional. Karena ada dua ya? Karena sekarang itu selama setahun ada 2 kali Bang. Oh, 2 kali. Tuh, jadi ada yang regional, ada yang nasional. Oke. Kalau di kita karena Sumatera ada regional Sumatera. Kalau di nasional ada nanti di Pulau Jawa biasanya. Oh, berarti ada 2 kali ya Bang ya? Ya. Berarti HBD itu bukan Honda Bikers Day teman-teman. Bukan Happy Birthday maksudnya. Iya. Tapi Honda Bikers Day itu event yang dilaksanakan untuk komunitas. Ya, ada kumpul bikers Bang. Ada kumpul bikers untuk silaturahmi Bang ya. Oke. Bang, ini kayaknya udah ada pertanyaan lagi nih Bang. Nah, pertanyaannya dari DJ Andra Bang. Dia tanya, mau tanya dong kegiatan apa saja untuk Honda Community selama masa pandemi Bang? Iya. Oke Bang, bisa jawab nggak? Bisa. Bisa ya. Jadi selama pandemi ini kegiatan kita itu ada 2 kali. Kemarin itu kita CSR Bang ya. CSR pembagian masker. Oke. Yang pertama itu di Melabu. Ya, di Melabu kita lakukan CSR di sana pembagian masker. Dan yang kedua kita lakukan di Banda Aceh. Banda Aceh berarti dalam kota Bang ya? Iya. Di dalam kota kita laksanakan CSR pembagian masker untuk ini adalah mencegah ya. Karena pandemi ini kan droplet. Jadi ada seperti bersin, batuk dan segala macam. Jadi masker ini amat penting kalau keluar rumah. Oke, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, jangan lupa menggunakan masker kalau keluar Bang ya. Betul. Jadi untuk sis di Jendra, jadi jawabannya tadi sudah jelas mungkin ya dari Bang Lukman. Jadi event yang dilaksanakan yaitu CSR pembagian masker ya. Iya. Yang pertama di Kota Mengabo, yang kedua di Kota Banda Aceh ya. Terima kasih pertanyaannya dari Diandra ya. Kemudian Bang mengenai HBD tadi ya, kita lanjut lagi. Itu kan tadi aku bilang ada 2 Bang ya, regional dan nasional. Sedang untuk Kapela sendiri Bang, pernah nggak jadi tuan rumah Bang? Pernah. Jadi ya? Di regional dan nasional banget. Di regional kita pernah untuk di wilayah Riau. Di wilayah Riau kita pernah jadi tuan rumah. Itu kemarin itu di MTQ Bang. MTQ Bang. Ya, Kapela Honda Riau. Kapela Honda Riau ya. Ya, lokasinya itu di lapangan MTQ Pekanbaru. Di tahun 2019. Baru tahun lalu Bang ya? Baru tahun lalu, iya. Di lapangan MTQ Pekanbaru Riau. Sementara untuk yang nasional kemarin itu tahun lalu dilaksanakan di lapangan Tangsar Sudirman. Iya. Di Ambarawa, Jawa Tengah. Oh, jauh di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dari Pekanbaru regional, kemudian nasional langsung di
Ambarawa, ya Bang ya. Jawa Tengah. dalam lapangan Panglima Sudirman. Jauh ya Bang ya. Iya. Kemudian Bang, itu dari Kapel Honda Aceh komunitas ada yang berangkat nggak kira-kira? Ada ya? dari Banda Aceh, dari Aceh itu ada yang berangkat untuk nasional maupun regional. Kalau yang nasional itu ada 2 klub. 2 klub ya berangkat ya? Mungkin nonton ya. Oke. 2 klub ini. Halo, yang dari pertama dari Suku Tamiang. Suku Tamiang. Iya. Yang Ini kedua, ada Suku Tamiang. dan dari kedua dari Borka Aceh tadi. Oh, Borka Aceh. Iya, dari Borka. Langsung muncul tadi Bang ya? Iya, langsung muncul. Karena tahu mungkin namanya bakal disebut ya. Iya betul. Oke. Mereka di sana. Dan jarak dari Aceh ke Ambarawa itu cukup jauh Bang. Jauh Bang ya? Iya, PP-nya itu 5.990 km Bang. Wow, jauh ya Bang ya? Iya. Oke, Bang, ini masuk lagi pertanyaan Bang dari Bro kan ini ya? Ini Bro atau Sis ya? Dari DJ Andra. Hal pertama yang akan Honda Community lakuin setelah pandemi berakhir apa? Nah ini, jadi kemarin kita saat pandemi kita bagi-bagi masker, CSR. Mungkin setelah pandemi kita akan mulai lagi perlahan Bang. Mulai kegiatan-kegiatan kita seperti normal. Dengan protokol-protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Oke, nah, gitu. Tetap menjaga Bang ya? Tetap menjaga, karena kita nggak tahu pandemi ini seperti apa ke depannya. Oke, Bang, ini ada pertanyaan lagi dari Rio HBM 17. Kalau mau buat klub harus ada berapa anggota Pak Norman? Kayaknya tadi udah kita bahas Bang ya? Iya, udah kita bahas nih, berarti Bang Rio ini baru masuk. Oke. Gabung ya. Oke, Bang, boleh nggak dijawab lagi Bang untuk Bang Rio nya? Untuk Rio HBM 17, jadi kalau mau buat klub di kita itu minimal 8 orang. Minimal 8 orang. Ya, 8 orang. Jadi itu terdiri dari 4 pengurus dan 4 anggota. 4 pengurus, 4 anggota. Iya, betul. Oke. Jadi Bang Rio jawabannya tadi udah dijawab oleh Bang Norman. Ya. Itu kalau membuat klub ada 8 orang. Dari 8 orang itu ada 4 yang pengurus dan 4 yang anggota. Ya, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Ya, Bang. Kemudian kita bahas lagi mengenai HBD. Ya, sebenarnya di HBD itu ada, maksudnya di dalamnya kontennya apa-apa aja Bang? Maksudnya ada acara apa gitu? Jadi di HBD itu Honda Bikers banyak kegiatan Bang. Banyak kegiatan Bang ya? Selain silaturahmi klub-klub di seluruh Indonesia pada HBD nasional, jadi silaturahmi di sana. Lalu ada kegiatan seperti modifikasi motor, pameran modifikasi motor Bang. Modifikasi motor ada di sana pamerannya. Terus ada kegiatan juga booth seperti games, ada di sana untuk komunitas. Terus di sana juga yang paling dicari oleh teman-teman komunitas, paling cari itu adalah pincor Bang. Pincor itu apa Bang? Nah, seperti ini. Ada contohnya Bang ya? Pincor ya. Nah, ini pincor di 2014 Bang. 2014 masih ada Bang ya? 2014 ini di Bali. Wow, di Bali. Nah, di Pantai Pandawa. Pantai Pandawa, jauh. Jadi terus ada selanjutnya di Pacitan di 2015, ada Pantai Bung juga, dan banyak nih Bang. Lalu terakhir di 2019 ini di 2019 yang di Ambarawa Bang ya? Iya, ini di Ambarawa. Dari 2014 sampai 2019 lengkap. Pengalaman ada pincornya. Jadi bagi teman-teman klub mana tahu ada yang minat bisa langsung hubungi Bang. Enggak. Iya. Tapi bergabung dulu di komunitas. Bergabung dulu. Bergabung dulu. Baru nanti bisa hubungi Bang Norman mana tahu ada yang minat pinknya. Iya. Ya. Tapi kan dijual beli Bang ya? Enggak dijual beli. Dia harus datang ke sana touring. Dia touring jauh. Itu yang berat ya Bang. Yang berat kayak itu. Iya. Ya, Bang. Tadi yang kuis pertama sepertinya nggak ada yang bisa jawab Bang. Iya. Ya, otomatis kita masuk kuis kedua. Iya. Ya, kuis yang kedua boleh nggak Bang kita kasih ke teman-teman? Nah, tadi kita sudah bahas HBD Bang ya. Iya. Nah, jadi ini seputar HBD juga untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah di mana lokasi HBD nasional? Oke, pertanyaannya di mana lokasi Honda Bikers Day Nasional 2019. 2019. Oke, tadi barusan perasaan baru dibilang pincornya Iya. boleh. Oh, pincornya tadi ya. Pincornya baru diangkat. Kalau nggak bisa jawab keterlaluan nih. Iya. Ya. Oke Bang, kita lihat. Ya.
sambil kita menunggu, kita informasikan ke teman-teman sekalian, untuk bulan Juni kita masih menggunakan promo ya, promo untuk penjualan maupun promo servis. Teman-teman bisa lihat dari running text yang ada di atas kepala kita ini yang lagi jalan-jalan yang warna merah ya. Kemudian untuk teman-teman yang mau bertanya bisa ketik di kolom komentar, nanti kalau misalnya ada waktu tetap kita jawab. Oke. Kita lihat kan udah ada belum ya yang bisa jawab ya lokasinya. Ini mau lokasinya harus lengkap apa gimana ya? Kotanya aja, provinsinya aja, atau lokasinya aja nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nanti kita lihat, sepertinya udah banyak nih yang jawab Bang. Siapa dulu ya yang kira-kira ya? Ini sepertinya yang jawab paling cepat ini kayaknya yang baru Abang sebut tadi Bang. Ini Gorka Aceh tuh. Gorka Aceh. Dia jawabnya Ambarawa, benar nggak Bang? Betul sekali. Karena dia berangkat kemarin ya. Oh iya, dia berangkat. Oh dia berangkat ke Ambarawa. Waduh. Saya kira ke Pekanbaru, ternyata ke Ambarawanya. Ambarawanya dia yang nasional. Ya, selamat ya, Bu Gorka Aceh. Ya, nanti untuk hadiahnya bisa dihubungi dari admin kita Bang. Ya, untuk pengiriman pulsa seperti apa sistemnya. Ya. Oke, kita lanjut lagi, Bang, mengenai Honda Bikers yang ada dilakukan di Ambarawa. Itu untuk Bikers Aceh sendiri itu pakai motor ke sana atau via pesawat ya? Seperti saya bilang tadi, mereka touring pakai motor tentunya. Touring pakai motor. Jadi ada dua klub, yaitu dua-duanya adalah klub Matic. Oh, Matic ya, bukan sport Bang ya? Matic ya. Jadi dari Aceh itu ada Scoopy Tamiang, yang menggunakan Scoopy, Honda Scoopy. Lalu ada Gorka, itu Beat One Heart Club Aceh. Waduh, betul. Ini udah jauh. Beat. Berarti ini udah jauh, Matic pula. Iya betul. Dan alhamdulillah aman Bang ya? Aman ya, aman sampai di sana. Aman berangkat dan aman juga pulang. Iya. Ya. Saya salut pada tim Scoopy Tamiang ya Bang ya, sama Gorka Aceh yang melakukan perjalanan sampai ke Ambarawa. Dan mereka menjadi wakil Aceh untuk ke sana, dan sampai di sana mereka juga diwawancari Bang. Karena mereka adalah yang menempuh jalur darat terjauh. Istimewa Bang ya. Iya. Dan istimewa Bang ya. Betul. Ya. Jadi bukan hanya bukan hanya mencari hobi ke sana soan, tapi juga mereka diwawancarai. Diwawancarai di sana. Aduh, karena jalur darat terjauh, karena teman-teman mungkin yang lain ada yang melalui kapal laut kan gitu. Jadi kalau yang di Aceh fix cuman dari Lampung ke Banten doang melalui kapal laut. Berarti cuma sekali kapal laut. Sekali ya. Selebihnya riding. Aduh, saya nggak bisa bayangin Bang itu berapa lama perjalanannya. Dan mereka naik Matic Bang. Naik Matic pula, standar pula. Itu berapa orang Bang? Itu kalau untuk Scoopy Tamiang mereka itu ada 4 orang, 2 motor. Scoopy Tamiang ada 4 orang, ada 2 motor. Sementara yang Gorka ada 2 orang, 1 motor. 2 orang berarti ada 3 unit Bang ya? Iya. 3 unit yang berangkat ke Ambarawa dengan kalau bahasa klubnya 3 unit 6 nyawa Bang. Iya. 3 unit 6 nyawa. Ya. Jadi nggak main-main sebenarnya, dan mereka itu harus benar-benar safety Bang ya, dari segi aparel dan semua ya. Iya. Dan itu juga membuktikan Bang bahwa sepeda motor Honda ini sangat tangguh Bang. Nah, itu kita nggak bisa ini Bang, nggak bisa dipungkiri lagi kalau sepeda motor Honda walaupun standar tetap bisa dibawa jalan jauh. Jalan jauh luar biasa tangguh. Waduh, salut saya lihat yang 2 ini ya. Iya. Oke, Bang. Untuk komunitas sendiri, tadi kan Abang ada bilang kalau mereka juga ikut safety riding. Iya. Nah itu seperti apa maksudnya? Nah, safety riding ini kan ada kegiatan pelatihannya. Nah, selain pelatihan juga ada kegiatan kompetisinya. Ada ikut kompetisi ada juga kompetisi ya? juga. Okay. Jadi teman-teman yang kita latih di daerah, kita yang datang ke daerah untuk melatih mereka, selain untuk bisa dampak positif ke mereka agar mereka paham tentang sopan santun di jalan, bermanuver yang baik, ya. Lalu bisa menjadi pengaruh positif untuk masyarakat sekitar, mungkin keluarganya atau mungkin teman-temannya, dan mereka juga dilatih untuk kompetisi tingkat regional dan nasional. Wow. Iya. Lagi-lagi tingkat regional dan nasional juga ikut ya untuk safety riding sendiri ya. Wow, ini keuntungan yang saya pribadi keuntungan yang sangat
banyak ya, sangat bermanfaat ya. Jadi bukan hanya seperti tadi kita ikut touring, tapi kita juga boleh Dapat ikut ilmu juga, Bang. dapat ilmu seperti trading. Iya, betul. Ya, kita boleh ikut di regional, kita juga boleh ikut di nasional. Ya. Dan di nasional sendiri untuk klub Aceh sudah mengukir prestasi, Bang. Wow, sudah mungkin prestasi. Iya, prestasi. Prestasi ya. Nah, ini saya bacakan, Bang ya. Oke, boleh. Di 2017 ada Irna Julianda, perempuan, iya, Bang ya? Perempuan. Ini dari klub HCST Loksmawe, Bang. HCST Loksmawe. Ya, di 2017 dia juara 1 untuk kategori wanita metik, Bang. Wow, istimewa Ya, lagi, Bang. itu Sis Irna ya, dari Irna. HCST juara 1 dia. Nah, di 2018 ada Dwi Suci dari Skupi Banda Aceh, dia juara 2 untuk kategori wanita metik. Waduh, perempuan lagi, Bang. Perempuan lagi. Dan di tahun yang sama, Bang, di Ya. kompetisi yang sama pula ada Rezeki Gusnandi dari Honda Beat Takengon Club. Nah, dia juara 3 di kategori pria. Nah, ini Atau baru kategori prianya sport. ya. Iya, betul. Oke, berarti saya ulangi lagi untuk di KP Honda Aceh sendiri untuk klubnya, Bang ya, Ya, itu klubnya. sudah pernah mengukir prestasi di tingkat nasional. Iya. Yang pertama di 2017 itu ada Sis Irna Julianda Iya. atau biasa dipanggil Ubit, Bang. Iya. Orang lama nih, Bang. Ini Iya. orang lama nih ya. Orang lama. Masalah agak bongsor lah ya. Besar-besar Bongsor badannya, ya. iya, Begini betul. dia. Dia dari klub HCST Loksmawe itu Juara 1 dia, Bang. untuk komunitas wanita. Wanita. Metik. Ya, betul. Kemudian di 2018 ada Sis Dwi Suci Anggra ini dari klub Skupi Banda Aceh itu juara 2. Itu wanita lagi Wanita lagi. di Metik juga. Metik juga. Ya, dan di tahun yang sama itu ada Bro Rizky Gusnandi dari klub Honda Beat Takengon Club Takengon ya. Takengon. Ini juara 3 itu untuk yang komunitas pria. Iya, Ya, jadi ekspor ya. next spot. Apa tuh? Motornya itu Street Fire, Bang. Wow. Berarti untuk yang wanita itu diberikan medik, Nah, untuk yang pria itu yang sport. sport. Dan itu CMD 150 ya. Ya. Jadi ternyata klub ataupun komunitas Honda yang ada di wilayah Aceh ini bukan hanya gabung-gabung, tidak ada nama, tapi juga sudah pernah mungkin prestasi ya Betul. di tingkat nasional ya. Jadi mereka sudah mengukir prestasi dan membawa nama Aceh di tingkat nasional. Oh, Gitu. itu ya. Ya. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat kepada mereka yang sudah pernah mengukir prestasi untuk KP Honda Aceh ya, Bang ya. Iya. Mungkin hari ini mereka ada masuk mungkin ya, Bang. Mungkin ada yang Mungkin nonton ya. Iya. Kita lihat apakah ada yang nonton mungkin. Kalau Borka ini yang ke Ambarawa, Bang ya. Iya. Ambarawa, kemudian ada Agung Iwan Pasa, ini yang tadi nih Agung Iwan Pasa. Ini makin ramai, Bang, seperti yang gabung, Bang. Ya, kita ingatkan lagi teman-teman sekalian, ya, untuk bulan ini kita ingatkan sekali lagi bulan Juni ini kita ada promo penjualan dan promo servis. Iya. Ya, bisa langsung datang ke showroom. Ya, untuk informasinya bisa lihat di running text. Di running text di atas, Bang. Di kepala kita nih. Di atas kepala kita yang warna merah ya, tulisannya warna putih. Iya. Bisa langsung bisa baca langsung mengambil lengkap di situ. Ya, mau itu potongan, mau itu diskon atau apa. Seluruh Ya. program ada di atas ini. Bang. Seluruh program ada yang di atas ya. Kemudian, Bang, untuk di Aceh kan ini sangat berkembang, Bang. Ya, boleh nggak, Bang, untuk mengakhiri sesi kita ini kasih kata-kata penutup, Bang, mungkin untuk klub kita yang ada di Aceh yang lagi nonton nih, Bang. Iya. Jadi buat teman-teman semua klub klub dan komunitas di Aceh ini kan sudah sangat berkembang. Jadi di sana selain bisa silaturahmi, bisa mendapatkan relasi teman-teman yang banyak, terus juga dapatkan ilmu tentang safety riding, juga bisa touring ke HBD regional atau HBD nasional. Nah, di sana juga bisa menyalurkan hobi bermotor. Oke. Mungkin ada yang senang motor tapi nggak tahu menyalurkan di mana, senang touring atau mungkin senang traveling di situ, Bang. Jadi serta salurkan di situ. Di klub ya. Di klub. Daripada kita gabung-gabung kumpul-kumpul nggak jelas, nggak Iya, ada nanti. tujuannya ya, Bang ya. Jadi dikira geng motor. Oh. Nah, Dikira karena nanti di geng klub motor ini kita lebih tertata ya. Karena tadi Lebih kita udah terata. ada ini, Bang ya, struktur organisasinya ya, Nah, mungkin ya. betul. Lebih ada yang mengontrol ya. Betul. Mungkin ketua, ada ketua mungkin wakil ketua yang bisa Betul, mengontrol betul. ya. Itu dia. Oke, Bang.
tadi kan kita ada janji untuk 3 kuisnya. Yang pertama tadi nggak bisa jawab nih teman-teman kita. Yang kedua ada boleh ya. Yang ketiga boleh nggak kita kasih kuis? Yang ketiga pertanyaannya apa? tadi kita ulang-ulang tentang safety riding. Jadi pertanyaannya adalah di 2017 ada peserta wanita juara 1. Oke. Siapa namanya, dari klub mana? Oke, pertanyaan gampang. Tadi sudah kita ulangi-ulangi. Iya. Ya, pertanyaannya siapa nama dari komunitas wanita yang pernah juara 1 di 2017? Namanya dan klubnya Bang ya. Iya. Yang ditanya nama dan klubnya. Kalau nggak tahu klubnya namanya aja. Nah, kalau nggak tahu klubnya namanya aja. Namanya aja. Panggilannya boleh nggak Bang? Boleh nggak? Boleh panggilannya juga boleh ya. Boleh. Pertanyaannya siapa nama sis kita Iya. yang pernah menjuarai juara 1 di kompetisi safety riding di tahun 2017 untuk metik komunitas. Iya. Ya Bang ya. Boleh nama panggilan juga atau mungkin kalau klubnya nggak boleh Bang. Kalau Lebih lengkap lebih bagus sebenarnya. Lebih lengkap lebih bagus ya. Iya, betul. Oke, kita lihat. Ada nggak yang bisa jawab ya? Ini kayaknya belum ada yang bisa jawab Bang. Padahal tadi barusan kita ulang-ulang ya. Iya, Kita ulang betul. lagi siapa nama sis tersebut. Betul. Karena di sini sepertinya dia sudah terkenal Bang. Iya. Kayaknya pulang Dia juga pernah di Jawa ya kayaknya. pernah ikut juga HBD di 2015 sama salah ke Pacitan. Ke Pacitan. Dia berangkat naik motor. Naik motor. Iya. Itu perempuan, badannya bongsor, naik motor pula ke Pacitan. Pacitan di 2015. Iya, betul. 2017 dia mungkin prestasi. Mungkin prestasi. Waduh. Ini Membawa nama harum Aceh untuk kategori safety riding plus wanita metik. Waduh. Juara 1. Dia bukan hanya mewakili Aceh tapi mewakili juga KP Londa Aceh. Betul, pakai lantai Aceh. Betul. Ngeri. Oke. Bang, selagi ini udah ada yang jawab Bang. Ya. Ada yang jawab. Ini boleh nggak? Ini Jam Ada yang- harus Aceh. ada yang pas, ada yang enggak nih Bang. Tapi ini yang kalau yang boleh kita lihat, ini yang jawabnya paling Paling cepat cepat, ya. itu ada dari Jam_Aceh, Iya. Irna Julianda, benar nggak Bang? Tepat sekali. Tepat sekali ya. Iya. Oke, selamat ke Bro Jam Aceh. Aceh. Ya. Nanti untuk hadiahnya bisa dihubungi dari admin kita. Pulsa sebesar 50.000 ya. Nanti gimana caranya? Itu nanti dihubungi dari admin kita. Iya. Ya, oke. Bang, ini nggak terasa nih Bang, udah sekitar 50 menit kita nongkrongin di sini Iya. bersama teman-teman yang udah gabung bersama kita juga ya. Nggak terasa nih Bang, waktunya juga apa ya, cepat berlalu. Itu berlalu ya. Terasa ngobrol-ngobrolnya asik banget. Iya. Kemudian Bang, ini tadi kan saya Bang Norman kan di samping saya terus nih. Pasti Bang Norman kan ada dengar saya bukanya pakai pantun. Iya. Jadi kalau saya tutup pakai pantun wajar nggak Bang? Boleh, silakan. Boleh Bang ya, boleh ya. Iya. Saya tutup pakai pantun aja Bang ya. Iya. Karena kita ini berhubung dengan komunitas, identik dengan touring, Iya. saya tutupnya pakai bahasa touring juga Bang. Boleh, boleh. Ada cowok Bang touring sendiri. Touring sendiri. Touring sendiri Bang ya. Sendiri ya. Karena dia cowok, pasti touringnya pakai motor bergigi. Iya. Ya, yang nggak jangan metik ya Iya. Bang ya. Kami pamit undur diri. Minggu depan insya Allah kita bakal jumpa lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bersama kami kurang lebih 50 menit. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.